Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Maufiroh, NIM 190-641000013 dari kelas 5A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan suatu proyek penyelesaian pencemaran lingkungan yang telah saya rancang yang berjudul Penerapan Teknik Biofiltrasi dan Aerasi dalam Proyek Penyelesaian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Cair Tahu, di mana tugas ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas di dalam presentasi pada kali ini ada 4 bab. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, identifikasi masalah, dan harapan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dasar teori yang berisi tentang teori-teori yang terkait. Yang ketiga ada metodologi yang berisi alat, bahan, prosedur, dan gambar rancangan alat yang saya rancang. Dan yang keempat ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Nah, adapun hal-hal yang melatar belakangi penyusunan rancangan proyek penyelesaian pengolahan limbah cair tahu ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, limbah merupakan faktor utama penyebab kerusakan lingkungan, khususnya limbah cair yang berpotensi besar menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi, hal-hal yang melatar belakangi saya untuk merancang suatu sistem pengolahan limbah cair tahu. Yang pertama karena limbah merupakan faktor utama penyebab kerusakan lingkungan, di mana di sekitar tempat tinggal saya sendiri masih banyak limbah yang berpotensi mencemari lingkungan karena tidak diolah sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan muncul ide untuk melakukan atau membuat suatu sistem pengelolaan limbah, khususnya limbah cair tahu. Kemudian keberadaan pabrik tahu di wilayah sekitar yang tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik, di mana di sekitar tempat tinggal saya itu masih banyak terdapat pabrik-pabrik, khususnya pabrik tahu, yang masih belum memiliki sistem pengolahan limbah yang baik, di mana limbah yang dihasilkan dari industri tersebut biasanya langsung dibuang ke lingkungan, padahal kegiatan tersebut akan merusak lingkungan di sekitar pabrik, dan apabila dibuang ke sungai juga akan berpotensi untuk merusak ekosistem sungai. Tidak hanya di situ, namun kerugian-kerugian yang dialami masyarakat juga banyak. Misalkan munculnya bau yang tidak sedap, dan sungai juga tidak bisa difungsikan secara normal oleh masyarakat untuk beraktivitas. Kemudian terjadinya pencemaran sungai dan bau busuk yang sangat mengganggu masyarakat sekitar. Sistem pengelolaan limbah yang masih kurang baik dari pabrik tahu di sekitar tempat tinggal saya tersebut berpotensi mencemari sungai dan menimbulkan bau busuk yang sangat mengganggu masyarakat sekitar. Hal tersebut merupakan kerugian yang ditimbulkan akibat kurang baiknya sistem pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pabrik tersebut. Hal yang melatar belakangi kegiatan ini selanjutnya ini keinginan untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan menjaga lingkungan hidup di sekitar daerah tempat tinggal, di mana saya sebagai masyarakat tentunya harus sadar dan peduli terhadap kebersihan lingkungan dan berusaha untuk ikut serta di dalam menjaga kelangsungan ekosistem di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Oleh karena itu, saya berkeinginan untuk berkontribusi dengan cara membuat atau merancang suatu sistem pengelolaan limbah cair tahu yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat di dalam pengelolaan limbah cair tahu yang di mana sampai saat ini masih belum terlaksana dengan baik, sehingga masih banyak kerugian yang ditimbulkan di masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan saya di dalam penyusunan rancangan sistem pengelolaan limbah cair tahu ini dapat dijadikan sebagai metode baru yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan limbah ini, dan juga ikut berkontribusi di dalam menjaga lingkungan khususnya di sekitar tempat tinggal saya. Kemudian harga pengolahan limbah yang relatif mahal. Nah, sejauh ini yang kita ketahui bahwa sistem pengelolaan limbah yang dipakai oleh industri-industri atau pabrik yang berskala besar menggunakan sistem pengelolaan limbah yang terdiri dari alat dan komponen yang sudah menggunakan teknologi yang canggih, di mana
teknologi-teknologi tersebut memiliki harga yang relatif mahal. Oleh karena itu, bagi para pelaku usaha industri yang masih berada pada skala kecil maupun menengah, mungkin bisa jadi akan merasa kesulitan untuk memiliki atau menggunakan sistem pengolahan limbah tersebut di dalam industri mereka. Oleh karena itu, saya ingin berinovasi untuk membuat suatu sistem pengelolaan limbah yang memiliki harga yang relatif murah, terjangkau, bahkan dapat menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Kemudian, melimpahnya bahan-bahan alami seperti arang dan ijuk kelapa di wilayah tersebut, di mana di sekitar tempat tinggal saya sendiri juga masih sangat banyak atau sangat melimpah arang maupun ijuk kelapa. Oleh karena itu, melimpahnya bahan-bahan tersebut memberikan ide untuk mengelola bahan-bahan tersebut agar bisa lebih memiliki nilai guna yang baik, tentunya melalui sistem pengolahan limbah cair ini sebagai bahannya. Kemudian, menentukan alternatif sebagai solusi dalam menangani permasalahan limbah. Nah, jadi tujuan utama di dalam proses perancangan pengelolaan limbah cair tahu ini digunakan untuk alternatif solusi dalam menangani permasalahan limbah di sekitar tempat tinggal saya sendiri. Jadi, hal-hal tersebut yang melatar belakangi penyusunan rancangan sistem pengelolaan limbah cair tahu yang saya buat. Kemudian kita masuk ke identifikasi masalah. Pencemaran tidak hanya merusak lingkungan sungai, namun memberikan dampak negatif bagi warga karena menimbulkan bau yang sangat menyengat dan tidak bisa menggunakan air sungai untuk aktivitas sehari-hari. Salah satunya limbah cair yang berasal dari industri pembuatan tahu. Permasalahan ini dapat diatasi dengan melakukan pengolahan limbah cair. Teknik pengolahan yang cukup mudah untuk dilakukan, yakni dengan menggunakan teknik filtrasi atau penyaringan dan aerasi atau memberikan oksigen ke dalam air limbah tersebut, sehingga kadar oksigen bisa bertambah, yang bertujuan untuk menyaring material-material organik di dalam air limbah dan meningkatkan kadar oksigen di dalam air, sehingga air yang dialirkan aman bagi lingkungan. Jadi, permasalahan yang kita angkat di sini merupakan permasalahan yang ditimbulkan oleh limbah cair tahu yang dibuang langsung ke lingkungan tanpa melalui sistem pengolahan limbah dan berpotensi untuk merusak lingkungan. Selanjutnya yakni tujuan dari proyek pengolahan limbah cair tahu yang saya lakukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjadi solusi alternatif untuk menangani permasalahan limbah cair yang merusak lingkungan. Kemudian, mampu menjadi salah satu pilihan dalam penggunaan sistem pengolahan limbah bagi para pelaku industri. Yang ketiga, memudahkan proses pengolahan limbah cair karena proses di dalam pengolahan limbah cair yang saya rancang ini cukup praktis dan mudah untuk diterapkan sehingga dapat mempermudah proses pengolahan limbah bagi para pelaku industri. Kemudian, mengurangi tingkat pencemaran air di sungai setempat dan kerugian yang timbul di masyarakat. Nah, apabila limbah sudah ditangani dengan baik, maka kerugian yang ditimbulkan oleh limbah tersebut kepada masyarakat juga akan berkurang. Dan hal tersebut akan sangat berdampak positif bagi masyarakat. Kemudian, wujud partisipasi dalam kegiatan peduli lingkungan dan menjaga kelestarian ekosistem sungai dan perairan. Dan yang terakhir yakni untuk meningkatkan nilai guna bahan-bahan di sekitar sehingga dapat difungsikan secara maksimal. Karena bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita dan memiliki jumlah yang banyak harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Adapun harapan yang saya inginkan di dalam proyek rancangan pengolahan limbah air tahu ini yakni mampu menjadi solusi dalam permasalahan pengolahan limbah cair tahu sehingga dapat meminimalisir tingkat kerugian bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar, memperbaiki ekosistem yang telah rusak, dan menjaga keutuhan biota sungai serta dapat meningkatkan nilai guna bahan sekitar dan mengembangkan kreativitas masyarakat di dalam pengolahan limbah.
Selanjutnya kita akan masuk ke bab yang kedua, yakni terkait dasar teori. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang air limbah tahu. Air limbah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 merupakan sisa-sisa hasil kegiatan atau usaha dalam bentuk cair yang sudah tidak digunakan lagi baik dari pabrik ataupun rumah tangga. Tersebut merupakan pengertian dari air limbah. Nah, limbah sendiri bisa berupa zat cair, padat, maupun gas yang berpotensi untuk mencemari lingkungan apabila tidak diolah sebelumnya. Limbah cair tahu merupakan limbah yang dihasilkan dalam proses pencucian bahan baku, yakni kedelai ketika melalui proses penggilingan, perendaman, penyaringan, yang sebagai hasil dari proses dalam industri tahu tersebut. Jadi di dalam proses pembuatan tahu ini banyak sekali menggunakan air di dalam pengolahan tahu sehingga air-air sisa dari pengolahan tersebut menjadi limbah. Kemudian, limbah cair tahu ini banyak mengandung polutan zat organik yang mengancam ekosistem sungai dan juga menimbulkan bau busuk yang mengganggu masyarakat. Bau busuk dari limbah tahu ini timbul akibat adanya pemecahan protein oleh mikroba alam, sehingga menghasilkan hidrogen sulfida yang menyebabkan air tahu berbau busuk dan cukup menyengat, serta berbagai zat polutan lain yang mengancam lingkungan. Jadi sudah diketahui dari penjelasan tersebut bahwa air limbah tahu ini memiliki kandungan-kandungan yang berbahaya bagi lingkungan dan berpotensi untuk merusak ekosistem yang ada di lingkungan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sistem pengolahan limbah yang baik untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Kemudian, ciri-ciri limbah cair tahu. Yang pertama, mengandung BOD atau Biological Oxygen Demand. BOD merupakan parameter yang menunjukkan besar kandungan zat organik terlarut di dalam air limbah tahu, di mana BOD ini akan menunjukkan kandungan zat-zat organik dalam limbah tahu yang berbahaya bagi lingkungan. Yang selanjutnya mengandung TTS atau Total Suspended Solid. TTS merupakan hasil residu yang tertahan pada saat penyaringan, seperti lumpur, tanah, sulfida, bakteri, maupun jamur. Jadi di dalam air limbah tahu ini banyak mengandung BOD dan TTS. Kemudian memiliki warna kekuningan dan berbau. Nah, biasanya limbah air tahu ini pasti berwarna kekuningan, keruh, dan apabila dibiarkan beberapa lama, maka akan menimbulkan bau yang kurang sedap. Dan bau tersebut sangat menyengat serta mengganggu masyarakat. Kemudian bersifat asam dan kondisi air juga keruh. Selanjutnya, karena di sini saya menggunakan penerapan teknik filtrasi, biofiltrasi, dan aerasi, maka saya juga menjelaskan mengenai teknik filtrasi dan juga aerasi. Pertama, yakni penjelasan tentang teknik filtrasi. Filtrasi merupakan salah satu teknik pengolahan limbah dengan cara penyaringan partikel-partikel yang tidak dapat mengendap dan berbahaya di dalam air limbah. Jadi, prinsip utama dari teknik filtrasi ini adalah penyaringan, di mana zat-zat yang memiliki massa jenis yang lebih besar akan mengendap, seperti itu. Kemudian, di dalam perancangan ini saya menggunakan arang dan ijuk kelapa sebagai bahan atau media filtrasi. Karena arang memiliki kemampuan menyerap polutan di dalam air limbah, mengabsorpsi logam berat yang ada di air, menghilangkan bau, dan merubah warna air limbah yang keruh menjadi bening karena kandungan karbon aktif di dalamnya. Sedangkan ijuk kelapa saya pilih karena memiliki kemampuan dalam hal penyaringan kotoran yang cukup baik. Jadi kedua bahan ini dapat difungsikan sebagai media filtrasi yang sangat baik di dalam teknik pengolahan limbah ini. Di dalam sistem pengolahan limbah yang saya rancang ini, saya menggunakan biofiltrasi
Biofiltrasi merupakan teknik filtrasi dengan menggunakan biobol sebagai media filtrasi secara biologis karena melibatkan para mikroorganisme yakni bakteri dalam prosesnya. Karena merupakan suatu media yang berfungsi sebagai tempat bakteri-bakteri hidup yang berperan dalam menjaga kualitas air. Jadi, pada biobal ini dapat digunakan oleh bakteri sebagai tempat berkembang biak. Nah, biobal memiliki kemampuan dalam penyaringan kotoran yang cukup besar dan menjadi tempat bakteri baik yang berfungsi untuk menguraikan kotoran. Jadi, bakteri-bakteri baik akan berkembang biak di dalam biobal di mana bakteri-bakteri tersebut berperan dalam menguraikan kotoran yang ada di air sehingga massa atau zat-zat kotor di dalam air limbah ini dapat teruraikan. Nah, karbon organik di dalam limbah mengakibatkan degradasi biologis yang menghasilkan bakteri. Jadi di dalam air limbah ini terdapat karbon organik, di mana karbon organik ini menyebabkan adanya degradasi biologis dan menghasilkan bakteri yang berperan dalam penguraian kotoran atau zat polutan di dalam air limbah. Kemudian penjelasan teknik aerasi. Aerasi merupakan teknik pengolahan limbah cair tahu dengan cara penambahan udara ke dalam air limbah, sehingga terjadi interaksi antara air limbah dengan udara yang dimasukkan dan meningkatkan kadar oksigen di dalam air limbah. Nah, air limbah mengandung sangat sedikit oksigen, di mana apabila air tersebut dialirkan langsung ke lingkungan, maka akan langsung merusak ekosistem yang ada di perairan. Nah, dan juga dapat membuat biota-biota perairan akan mati karena kandungan oksigen di dalam air limbah yang sangat rendah dan mencemari lingkungan. Jadi teknik aerasi ini tujuan utamanya untuk menambah kadar oksigen pada air limbah sehingga kadar oksigennya meningkat dan aman bagi lingkungan perairan apabila dibuang ke lingkungan. Aerasi berfungsi untuk menurunkan kadar hidrogen sulfida, karbon dioksida, dan metana, serta seluruh senyawa organik yang dapat menguap di air limbah. Teknik aerasi dalam rancangan pengolahan limbah cair tahu ini memanfaatkan aerator semprot atau spray aerator yang berfungsi untuk menyemprotkan air ke udara sehingga terjadi kontak antara air dan udara. Nah, kemudian di sini ada aerator. Aerator sendiri merupakan alat yang digunakan untuk melakukan teknik aerasi. Jadi untuk melakukan teknik aerasi ini diperlukan aerator sebagai alat untuk menyemprotkan air yang banyak mengandung oksigen yang akan berinteraksi dengan air limbah tersebut. Aerasi semprot pada umumnya lebih banyak digunakan karena dipercaya lebih efisien, hemat energi, ramah lingkungan, ekonomis, dan sangat mudah dibuat. Air limbah yang tidak diolah terlebih dahulu memiliki tingkat oksigen yang sangat rendah. Apabila dialirkan ke sungai, maka ekosistem sungai akan rusak karena biota sungai tidak dapat bertahan hidup. Makhluk hidup sangat membutuhkan oksigen, di mana oksigen merupakan kebutuhan utama. Apabila oksigen minim, maka juga akan mengganggu kelangsungan hidup organisme lain. Oleh karena itu, teknik aerasi ini bertujuan untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air limbah sehingga lebih aman apabila nanti akan dialirkan ke lingkungan perairan. Selanjutnya kita masuk ke metodologi. Nah, di dalam perancangan proyek pengolahan limbah cair tahu ini, saya membuat satu rancangan alat dan pastinya ada alat dan bahan serta prosedur yang saya lakukan, di mana daftar alat yang digunakan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada bak atau tangki berukuran besar sebanyak 1 buah, ada yang berukuran sedang sebanyak 2 buah, dan berukuran kecil sebanyak 1 buah. Kemudian ada 1 buah alat pelubang pipa, ada alat pemotong pipa, ada pompa udara atau aerator yang digunakan untuk melakukan aerasi nantinya. Kemudian ada 1 buah pengaduk, ada keran air secukupnya,
kemudian ada biobol secukupnya, ada pipa berdiameter kurang lebih berukuran 22 mm, pipa PVC sebanyak yang berdiameter 1/4, kemudian peralatan pertukangan yang dibutuhkan. Nah, alat-alat tersebut digunakan di dalam proses pembuatan sistem pengolahan limbah cair tahu dengan teknik filtrasi dan aerasi. Selanjutnya, adapun bahan-bahan yang saya gunakan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja air limbah tahu yang akan diolah, kemudian ada arang ijuk kelapa yang akan digunakan sebagai media filtrasi, dan juga ada lem penyambung pipa untuk menyambungkan masing-masing pipa yang membentuk suatu sistem pengolahan limbah nantinya. Di dalam prosedur pembuatannya ada dua, yakni prosedur pembuatan alat, kemudian ada prosedur percobaan. Yang pertama ada prosedur pembuatan alat pengolahan limbah. Nah, yang pertama tentu saja yakni menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian menyiapkan bak atau tangki berukuran sedang sebagai bak aerasi, melubangi pipa PVC, kemudian menyiapkan bak tangki besar sebagai bak penampungan air limbah, menyiapkan bak atau tangki kecil sebagai penampungan hasil pengolahan, dan tangki berukuran sedang sebagai filtrasi. Melubangi masing-masing bak sebagai tempat untuk menyambungkan pipa penghubung jalan mengalirnya air dari setiap proses. Kemudian merangkai seluruh pipa menjadi satu kesatuan yang membentuk suatu sistem pengolahan limbah yang dimulai dengan proses filtrasi, kemudian aerasi. Selanjutnya, memasangkan keran pada setiap pipa di lubang masing-masing bak untuk mengontrol keluar masuknya air secara bertahap di dalam sistem pengolahan limbah. Kemudian merekatkan setiap sambungan menggunakan lem, dan menyusun lapisan pada bak filtrasi dimulai dari lapisan yang paling bawah yakni arang, kemudian lapisan ijuk, dan lapisan biobol. Kemudian menyambungkan pipa aerasi pada pompa aerator, menguji bak aerasi dan alat aerator yang telah dibuat, melakukan penyempurnaan setiap bagian alat, dan juga melakukan uji coba pengolahan limbah cair seperti itu. Nah, untuk memperjelas prosedur yang saya lakukan, di sini sudah ada diagram alir yang dapat lebih memperjelas bagaimana prosedur dalam pembuatan alat pengolahan limbah yang saya rancang. Di mana yang pertama ini kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, di mana alatnya yakni ada bak yang ada variasi bak berbagai ukuran, ada alat pelubang pipa dan potong pipa, ada aerator, keran, biobol, pipa, alat pertukangan, dan lain sebagainya. Kemudian bahannya di sini ada arang, ijuk, dan lem penyambung pipa. Nah, kemudian menyiapkan bak atau tangki ukuran sedang sebagai bak aerasi, di mana satu bak berukuran sedang akan digunakan sebagai tempat berlangsungnya aerasi. Setelah itu, lubangi pipa PVC sebagai tempat keluarnya udara. Nah, pipa ini digunakan dalam proses aerasi untuk menyemprotkan air. Kemudian, menyiapkan bak atau tangki besar sebagai bak penampung limbah. Setelah itu, menyiapkan bak atau tangki kecil sebagai bak penampung hasil air, dan menyiapkan bak atau tangki sedang sebagai bak filtrasi. Kemudian, melubangi setiap bak sebagai tempat penyambungan pipa penghubung atau jalan aliran air di setiap proses. Oleh karena itu, setiap bak harus dilubangi sebagai tempat untuk memasukkan pipa yang akan digunakan sebagai jalan keluar masuknya air pada setiap tahapan proses. Setelah itu, merangkai seluruh pipa dan bak menjadi alat pengolahan limbah yang dimulai dari bak limbah, bak penampungan limbah, bak filtrasi, kemudian bak aerasi, dan juga bak hasil akhir. Setelah itu, masangkan keran pada setiap pipa di lubang setiap bak sebagai kontrol air. Jadi, untuk lebih mudah mengontrol keluar masuknya air di setiap tahapan, maka dipasangkan keran. Setelah itu, merekatkan setiap sambungan menggunakan lem pipa. Nah, perekatan ini bertujuan untuk mencegah kebocoran pada alat pengolahan limbah yang dibuat.
Langkah selanjutnya ini menyusun lapisan penyaringan pada bak filtrasi yang dimulai dari lapisan paling bawah, yakni arang, kemudian di atasnya ada ijuk kelapa, kemudian di atasnya juga ada biobol. Nah, susunan ini bertujuan untuk semakin mempermudah proses penyaringan dan hasil penyaringan yang dihasilkan lebih maksimal, seperti itu. Kemudian menyambungkan pipa aerasi pada pompa aerator untuk melakukan teknik aerasi. Setelah itu, menguji coba bak aerasi dan pompa aerator. Nah, pompa aerator ini ketika sudah dihidupkan, maka akan melakukan proses aerasi. Nah, apabila sudah berfungsi, maka sistem pengolahan limbah ini dapat digunakan. Setelah itu, menyempurnakan setiap bagian alat pengolahan limbah yang telah dibuat. Jadi, langkah ini merupakan tahap penyempurnaan atau tahap akhir setelah seluruh proses terlampaui dan alat sistem pengolahan limbah ini siap untuk dilakukan uji coba. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada prosedur pengolahan limbah cair tahu. Adapun dimulai dari menyiapkan unit alat pengolahan limbah dengan sistem biofiltrasi dan aerasi yang telah dibuat, kemudian memasukkan air limbah tahu yang akan diolah ke dalam bak penampung limbah, kemudian mengaduk air limbah dengan pengaduk selama kurang lebih 5 menit, mendiamkan air limbah selama beberapa saat sehingga terjadi sedimentasi, membuka keran bak limbah sehingga air akan mengalir ke bak filtrasi, berlangsungnya proses biofiltrasi, penghidupan pompa aerator, kemudian membuka keran pada bak filtrasi agar air dapat mengalir, terjadinya proses aerasi, membuka keran pada bak aerasi sehingga hasil aerasi dapat masuk ke dalam bak penampungan, melakukan uji kualitas air, mengalirkan air limbah yang telah diuji ke pembuangan akhir. Dan proses pengolahan limbah cair ini sudah selesai. Sama seperti sebelumnya, untuk lebih memperjelas bagaimana proses pengolahan limbah yang dilakukan menggunakan alat yang telah dirancang ini, yakni dimulai dengan menyiapkan unit alat pengolahan limbah yang telah dibuat. Kemudian juga menyiapkan air limbah tahu yang akan diolah. Setelah itu, memasukkan air limbah tahu yang akan diolah ini ke dalam bak penampungan. Setelah itu, mengaduk air limbah kurang lebih selama 5 menit dengan pengaduk. Jadi, air limbah yang telah dimasukkan ini kemudian diaduk kurang lebih selama 5 menit. Nah, proses pengadukan ini berfungsi untuk zat-zat yang masih mengendap di dalam air limbah ini dapat tercampur dan pada akhirnya nanti akan terurai secara sempurna. Nah, selanjutnya yakni mendiamkan air limbah beberapa saat hingga terjadi sedimentasi. Ketika sudah diaduk, maka air limbah ini didiamkan. Nah, ketika didiamkan, zat-zat di dalam air limbah atau residu yang memiliki massa jenis yang besar akan mengendap atau membentuk sedimentasi. Nah, setelah itu membuka keran bak limbah sehingga air mengalir pada bak filtrasi. Nah, kemudian ketika air limbah ini sudah masuk ke dalam bak filtrasi, maka akan berlangsung proses biofiltrasi. Setelah itu, menghidupkan pompa aerator. Pompa aerator telah dihidupkan. Setelah itu, membuka keran bak filtrasi sehingga air dari bak filtrasi tersebut sebagai hasil dari pengolahan dengan teknik filtrasi akan masuk ke dalam bak aerasi. Nah, tadi sudah dihidupkan pompa aeratornya, maka proses aerasi berlangsung di mana air limbah hasil filtrasi tersebut akan masuk pada tahapan aerasi di mana proses penambahan oksigen. Setelah itu, membuka keran bak aerasi sehingga air hasil pengolahan dengan teknik aerasi ini akan masuk ke bak penampungan, seperti itu. Kemudian air yang sudah masuk di bak penampungan ini harus dilakukan uji kualitas air limbah, di mana pengujian ini dapat dilakukan melalui uji laboratorium untuk memastikan bahwa di dalam
air limbah hasil penyaringan ini tidak ada kandungan atau zat polutan yang berbahaya bagi lingkungan, sehingga dapat dinyatakan aman untuk dibuang ke lingkungan. Kemudian, memperhatikan syarat-syarat air limbah yang aman untuk dibuang ke lingkungan. Jadi sebelum membuang atau mengalirkan air hasil pengolahan limbah ini ke dalam lingkungan, harus diperhatikan terlebih dahulu bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi air limbah yang aman untuk dibuang ke lingkungan. Entah itu tidak mengandung zat-zat polutan, kemudian warnanya bening, tidak mengandung bau yang menyengat, dan juga lain sebagainya. Apabila setelah diperhatikan syarat-syarat air limbah yang kita miliki telah sesuai dengan air limbah yang aman, maka air limbah hasil pengolahan tahu ini dapat dialirkan ke sungai. Nah, setelah air limbah ini sudah dibuang ke sungai, maka proses pengolahan air limbah ini dinyatakan telah selesai, seperti itu. Jadi, proses pengolahan limbah cair tahu ini akan selesai apabila sudah melakukan tahapan uji coba dan menguji kualitas air limbah yang dihasilkan serta melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi air limbah agar aman untuk dibuang ke lingkungan. Apabila semua sudah dinyatakan aman dan tidak berpotensi untuk mencemari lingkungan, maka air limbah yang dihasilkan dari hasil pengolahan ini dapat dialirkan ke lingkungan, seperti itu. Di sini saya juga memiliki gambar rancangan alat, yakni alat pengolahan limbah cair tahu menggunakan teknik biofiltrasi dan aerasi. Nah, di sini sudah ada bak penampungan limbah, kemudian ada pengaduknya. Setelah itu pipa akan terhubung dengan bak filtrasi dan akan terjadi proses filtrasi, di mana di dalam bak filtrasi itu sudah ada media-media yang digunakan sebagai media filtrasi seperti biobol, kemudian ada arang, ada ijuk kelapa. Kemudian pipa akan terhubung ke bak aerasi, di mana bak aerasi ini sudah terhubung dengan pompa aerator, sehingga dapat dilakukan proses aerasi. Setelah itu, hasil dari pengolahan aerasi ini akan masuk ke bak hasil penampungan, yang selanjutnya akan dilakukan uji coba. Ketika sudah siap untuk dibuang, maka pipa akan terhubung dengan perairan yang digunakan sebagai tempat akhir pembuangan limbah cair tahu yang sudah aman dan tidak berpotensi untuk merusak lingkungan. Di mana desain dari rancangan alat yang saya buat cukup sederhana dan cukup praktis dan mudah untuk dilakukan, dan saya harapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melakukan pengolahan limbah cair tahu. Nah, selanjutnya ini kita sampai pada bagian penutup, di mana ada kesimpulan dan saran yang dapat saya paparkan berdasarkan dari kegiatan yang telah dilakukan. Adapun kesimpulannya yakni rancangan alat dapat dibuat menggunakan alat dan bahan yang ada dan tidak menyulitkan apabila memiliki kesamaan fungsi. Jadi, apabila ada bahan atau alat yang ada di sekitar kita dan mudah didapatkan, memiliki fungsi yang sama dengan alat yang memiliki harga yang relatif mahal atau sangat sulit untuk dijumpai, maka tidak apa-apa untuk digunakan, asalkan memiliki kesamaan fungsi, meskipun kualitasnya juga tidak akan sama, seperti itu. Berdasarkan rancangan kegiatan yang telah disusun, ditemukan bahwa bahan-bahan alami dan mudah ditemukan dapat digunakan sebagai media pengolahan air limbah, misalnya arang, dan ijuk kelapa di dalam proses filtrasi, dan diharapkan mampu diterapkan dan menjadi solusi dalam menangani permasalahan kerusakan lingkungan akibat pencemaran air limbah. Nah, adapun saran yang dapat saya sampaikan sebagai berikut. Air sungai yang sudah terlanjur tercemar dapat diatasi dengan menerapkan teknik lain seperti fitoremediasi. Karena sebelum dilakukan pengolahan limbah ini, pengolahan limbah sebelumnya sangat atau kurang baik, sehingga sudah terlanjur merusak ekosistem sungai dan merusak dan mencemari sungai tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi sungai yang telah tercemar juga dapat dilakukan dengan teknik fitoremediasi, yang merupakan teknik
untuk mencegah pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan tumbuhan hijau untuk menyerap polutan di dalam air yang tercemar. Fitoremediasi memposisikan tumbuhan sebagai agen biologi dalam pengolahan limbah, baik jenis limbah cair maupun padat, yang mampu menyerap zat polutan seperti logam dan senyawa organik pada daerah yang terkontaminasi limbah tercemar. Jadi, peran tumbuhan ini sangat besar bagi lingkungan. Selain tumbuhan sebagai penghasil oksigen yang merupakan bahan utama yang digunakan oleh manusia untuk seluruh makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup, merupakan kebutuhan utama. Selain itu, tumbuhan ini juga berpotensi untuk menyerap berbagai zat polutan di dalam limbah atau bahan pencemar lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melakukan atau merawat tanaman-tanaman yang berada di sekitar kita, karena semakin banyak tumbuhan hijau, maka lingkungan kita juga akan semakin terjaga. Dan di sini adalah daftar pustaka sebagai sumber yang dijadikan sebagai acuan di dalam penyusunan rancangan proyek pengolahan limbah cair tahu ini, di mana sumber-sumber ini saya dapatkan pada jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus. Ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan di dalam penyusunan perancangan limbah cair tahu ini dengan menggunakan teknik filtrasi dan aerasi, seperti itu. Nah, baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait hasil rancangan pengolahan limbah cair tahu yang saya buat, yang berjudul penerapan teknik biofiltrasi dan aerasi dalam pengolahan limbah cair tahu, yang bertujuan untuk meminimalisir adanya dampak negatif dari pencemaran lingkungan dan juga sebagai alternatif solusi, salah satu sistem pengolahan limbah yang praktis, murah, dan efisien. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.